Tiga saran untuk Bapak Presiden. Sekarang kan kelihatan Bapak Presiden ingin mengubah arah pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi ya, di mana peran negara semakin diperkuat, BUMN semakin diperkuat, kemudian kontrol negara terhadap berbagai penyelewengan dan sebagainya itu semakin diperbaiki. Itu oke ya, mengubah arah pembangunan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi saya mengibaratkan itu seperti mengubah model rumah. Rumah kita sudah dianggap tidak sesuai, banyak bocor dan sebagainya, kemudian ini akan dirubah. Oke, tapi jangan lupa fondasinya. Karena kalau fondasinya rapuh, model rumah apapun yang kita akan bangun itu cepat atau lambat dia tidak akan optimal, bahkan mungkin akan roboh. Oleh karena itu, saya ingin menyarankan kepada Bapak Presiden untuk fokus memperbaiki fondasi sambil kita merenovasi rumah kita. Apa itu fondasi bagi pembangunan? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum ini jantungnya kehidupan. Karena tanpa penegakan hukum yang baik itu semuanya akan sia-sia. Karena kemudian ini akan berpengaruh terhadap politik, berpengaruh terhadap dunia usaha, berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan sebagainya. Penegakan hukum seperti apa yang dimaksud? Tegakkan aturan yang benar itu harus aman dan yang salah itu harus dikenai sanksi atau dihukum. Jangan dibulak-balik. Nanti orang yang tidak salah dicari-cari kesalahannya. Orang yang ketahuan salah bahkan sudah terpidana tidak segera diambil tindakan. Jadi yang pertama adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai teknokrasi. Teknokrasi ini adalah pendekatan keahlian. Terutama ini dalam penyusunan kebijakan. Jadi penyusunan kebijakan itu harus didasari pada keahlian pendapat para ahli. Jadi para ahli di bidang masing-masing itu harus didengar. Kalau mau bikin kebijakan kesehatan, dengarkan ahli-ahli kesehatan masyarakat, dengerin dokter, dengerin petugas yang ada di lapangan. Kalau mau bikin kebijakan ekonomi, dengarkan ahli-ahli ekonomi. Mau bikin kebijakan sosial, dengarkan para ahli. Untuk mau bikin kebijakan infrastruktur, dengarkan para ahli. Karena kalau tidak ada teknokrasi atau teknokrasi ini tidak berjalan dengan baik, kebijakan yang dihasilkan itu tidak akan optimal. Sayang nanti Bapak Presiden punya ide-ide besar, tetapi tidak didukung oleh kebijakan di level di bawahnya yang bisa membuat itu berjalan dengan optimal. Yang ketiga adalah apa yang kita sebut sebagai meritokrasi. Jadi kita harus menjamin bahwa orang-orang yang bagus ini karirnya akan bagus. Jangan sampai orang-orang yang bagus di tengah jalan disalib orang-orang yang tidak jelas. Ini terutama di pemerintah. Nah, ini yang kita harus benahi. Jadi, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk membenahi fondasi kita yang ada 3 komponen. Penegakan hukum, teknokrasi, dan meritokrasi.